Saya kan udah di coaching oleh Bu Ujia. Bagaimana rasanya Bu Kaisa setelah di coaching, melakukan coaching tadi? Alhamdulillah Bu, saya sudah lega setelah sharing atau bercerita dengan Ibu Puji. Jadi masalah yang saya alami di dalam kelas sudah bisa teratasi. Mungkin Bu Reza nanti di kelas juga akan melakukan psikologi. Misalkan targetnya ini Bu Reza, tadi kan punya target. Misalkan targetnya itu tidak tercapai, bagaimana? Kalau misalnya target yang sebelumnya belum tercapai, berarti nanti saya mau mencari cari solusi lagi. Nanti saya akan sharing lagi bersama Ibu Puji. Mudah-mudahan dapat bermanfaat di Bu Reza ya. Jadi nanti Bu Sylvia dapat nahan diri. Oh iya, Dapat nahan diri, jangan selalu terlalu mendominan dari tapi kan yang punya kemampuan seorang kan Bu Sylvia. Jadi Bu Sylvia ungkap kayak apa yang jadi masalah juga. Bu Sylvia paling aku bisa dapat belajarnya. Aku yang menjelaskan. Jadi usah diarahkan pertanyaannya. Jadi kalau kita kan nanti dia istilahnya kita itu dia akan dia bertanggung jawab untuk mengambil keputusan dari diri seorang. Jadi sebetulnya solusinya dia harus melihat alternatif. Misalnya tadi kan nggak bisa dapat ini kan ngomong ini. Kemudian bisa lagi mungkin alternatif lain di mana kok melibatkan orang tua, misalkan dia ada waktu macam misalnya buat nasi goreng bisa tak kamu bawa nasi kalian jadi kan bisa ya kan jadi ada beberapa alternatif. Dia tadi salah satunya saya katakan itu kan awalnya itu kan hanya anak identifikasinya tidak memberikan tugas yang berkaitan dengan nilai aku pembelajaran yang bukan praktik kan ya yang praktik kan jangan makin ada itu jadi itu tadi dah kami sila yang banyak ngomong bukan ini dah main ini kan untuk ada coaching pertama jadi untuk jalan kendali yang si coachnya harus nahan diri jadi hanya mengganti biarkan dia sampai aku tapi karena ini kan secara sila ya dah nggak aku sebenarnya setelah saya itu cuma bilang kasusnya kasusnya tentang kurangnya aksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan yang mau diomongkan kemarin kan ini dah datangnya kakak bilang ada waktu nggak ya untuk ngomong untuk bicara. Nah ini kita ketemu. Akhirnya aku masalah ini kemarin yang diomongkan tentang kemarin ini. Lalu dia jangan mengatasi setiap realisasi IPM itu selalu tak dikerjakan. Kelas berapa itu Ren? Kelas 3. Oh kelas 3. Jadi dia tuh asal ini ngasihkan tugas tapi tak dikerjakannya. Kalau yang tugas yang lainnya di mana Ren? Yang lain sih kerjakannya. Tugas yang lain. Oh pelajaran. Iya setiap pelajaran Reni tidak dikerjakannya. Jadi anak yang bikin Reni kecewa apa yang bikin Reni kecewanya? Itu semester ya tidak dikerjakan gitu. Kalau di kelasnya Bu Reni udah nanya dengan wali kelasnya apa bagus nggak ya anak itu yang misalnya bagus katanya. Terus di kelasnya gimana dia belajarnya itu? Aku nanya terus tuh biasanya ada yang nggak ada insen. Kamu sebentar. ada yang sakit nih
diajarkan membersihkan apa lagi? Membersihkan, mungkin Bu Julia pernah periksa kuku ya, supaya kamu selain sehat lingkungan, sehat pribadi dan juga sehat tempat tinggal. Coba selama Bu Julia ngajak kamu, senang tak diajak Bu Julia? Pelajaran apa yang kamu senang dari pelajaran Bu Julia? Matematika. Kenapa tak kamu senang diajak matematika sayang? Iya, Bu Julia ngajarnya tentang apa matematika ini? Hah? Betul. Ayo, Bu Julia ngajar matematika tentang apa? Penambahan pokalian. Siapa yang dapat pokalian? Coba ibu soal nih. 2 kali 1. Coba yang ini ibu soal. 3 kali 2. Ya. Ada yang dapat tunjuk tangan? 3 kali 2. 6. Ya, ibu dah jawab 6. Pintar ya. Coba lagi. Siapa yang dapat bantu ibu? 2 kali 2. Pintar ya. 2 kali 2 4 ya. Sudah pintar. Betul Mati. Kelas 2 memang semangat dalam belajar. Siapa yang udah lancar baca? Ya, alhamdulillah. Sekarang untuk mau nanya, presiden kita siapa namanya? Jokowi. Pintar sekali. Siapa nama kepala sekolahnya? Iya, Pak Aris. Orang dekat sudah. Siapa nama wakil presiden kita? Sekali-sekali agak ambil ketiga ya. Kita dulu kemarin ya. Kita langsung ya Bu. Makasih, Julia. Pak. Assalamualaikum Bu Julia. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu Julia? Alhamdulillah baik Bu. Ya, apa kabarnya Bu Bay? Alhamdulillah Jadi hari ini kita bertiga ya, karena sesuai hari ini adalah pendampingan keempat ini adalah tentang praktik coaching yang dilakukan oleh PP kepada rekan sejawat yaitu Bu Bay ya Bu Bay ya. Apa? Bu Bay siap di coaching oleh Bu Julia hari ini? Siap, alhamdulillah ya. Ya, nanti pada kesempatan nanti dari coaching ini kita juga ada pendampingan lain. Kemudian saya juga nanti Bu Bay, saya minta refleksi hasil coaching yang dilakukan dengan Bu Julia ya. Nanti Bu Bay akan memberikan refleksinya daripada hasil-hasilnya itu gimana unek-uneknya tadi ya. Bu Bay siap ya? Siap. Ya, silakan Bu Julia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Bay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Julia. Gimana kabar Bu Bay? Alhamdulillah kabar baik. Ini Bu Bay, kemarin kan Bu Bay ada pengen bercerita tentang saya tentang permasalahan sedikit bercerita tentang peserta didik di kelas 2. Jadi alhamdulillah hari ini ada kesempatan, ada waktu, saya silakan Bu Bay bercerita dengan saya. Terima kasih Bu Julia. Ini masalah pelajaran mapel muluk. Jadi ya, di dalam kelas itu ada anak yang nama Abil sama Andri. Pas pelajaran saya itu dia ribut, dia tidak mau senang mengikuti pelajaran saya. Jadi gimana kata saya kalau tidak mau nulis, tidak mau ikuti pelajaran ibu, maunya senangnya apa? Itu saya bilang, cobalah nulis dulu. Boleh tidak Bu? Katanya nulis hanya 2 baris atau sebaris. Boleh, tidak apa. Yang penting nulis daripada kosong bukunya tidak ditulis. Kan kita tujuan kita ke sekolah kan mau belajar. Kata saya, kita ninggalkan dari rumah, tak dapat jam 7 ke sekolah. Maunya ngapa kalau menulis? Mau tak jadi anak yang pintar? Mau Bu, kata dia. Alhamdulillah. Nanti kelak kata saya mau jadi tentara, jadi polisi. Tapi syaratnya harus nulis kalau disuruh ibu. Alhamdulillah Bu Julia dia mau mengikuti. Tapi selanjutnya juga dia kadang-kadang jahili kawan lagi Bu Julia. Kejar sana, kejar sini. Jadi saya tuh
gimana cara mengatasi ini lagi, sedang saya sudah dipujuk, sudah dirayu dengan rayuan ucapan yang baik-baik. Jadi gimana ya Bu Julia, dengan 2 orang anak ini saya tolong minta pendapat dari Bu Julia. Oh iya Bu Bay, ambil dengan si Andri ya Bu Bay? Iya Andri. Oh iya, memang 2 orang anak ini memang sedikit lebih aktif dari teman-teman yang lain. Iya. Mungkin tadi memang Bu Bay sudah memberikan mengajak anak itu untuk belajar menulis dengan cara yang benar. Mungkin Bu Bay di sini kita memang sedikit lebih sabar. Mungkin ada Bu Bay ada sedikit solusi atau gimana lah menurut Bu Bay supaya anak ini bisa belajar dengan baik dan tidak nganggu kawannya di kelas. Oh iya, terima kasih Bu Julia. Jadi saya ada pendapat, mungkin dengan pelajaran muluk mungkin tidak mau. Saya ganti dengan pelajaran menggambar aja. Saya menggambar. Oh mereka itu senang menggambar. Gambar apa Bu? Terserah apa yang kamu inginkan. Mau gambar kapal, mau gambar pemandangan. Yang penting kalian mau. Udahlah dia mau mulai ikut. Alhamdulillah, oh berarti kata saya dia ini mau menggambar, senangnya. Dah itu dia mutulah dia menggambar. Jadi udahlah, berarti kata saya alhamdulillah anak ini mau mengikuti daripada dia ribut jalan-jalan ke bangku kawan masing-masing. Dalam saya berikan pelajaran menggambar Bu Julia, padahal itu pelajaran muluk Bu Julia. Jadi gimana Bu Julia, boleh nggak Bu Julia kalau saya buat seperti itu? Oh iya Bu Bay, kalau menurut saya setuju sekali dengan pendapat Bu Bay karena kita memberikan kesenangan atau minat siswa itu lebih bagus Bu Bay daripada dia tidak beraktivitas dan mengganggu kawannya. Mungkin ada ide lain lagi yang bisa lebih membuat minat bakat siswa itu lebih menonjol, lebih aktifnya daripada dia aktif mengganggu kawannya. Mungkin ada saran atau solusi dari Bu Bay yang lain? Oh iya, terima kasih Bu Julia. Setelah dia selesai menggambar, dia kan kita nilai. Oh dapat konten yang baik, senanglah mereka. Jadi aku lagi maksud saya berikan pelajaran, kalau pelajaran menggambar mungkin dia dah bosan lagi. Dia beri lagi pelajaran mulai berhitung. Coba kata saya tuliskan di papan tulis, kita berhitung. Tidak sulit sih soalnya 2 tambah 2, 4 tambah 4. Kayaknya mereka tuh senang juga. Ya, alhamdulillah ada buku lagi, ada pensil yang mengerjakan. Bu, ya kata saya, dah lanjutkan lagi di sini. Alhamdulillah mereka tuh ngikut Bu Julia. Oh jadi kesenangannya bukan hanya semacam pelajaran muluk, menggambar. Oh anak ini mungkin kita berikan pelajaran yang lain-lain lagi. Mereka alhamdulillah senang Bu Julia. Jadi gimana? Ini pendapat Bu Julia. Iya Bu Bay, kalau memang anak yang nama Abil itu memang lebih senang matematika Bu Bay. Jadi tidak salah, saya sangat setuju juga dengan Bu Bay tentang memberikan pelajaran berhitung karena anak peserta didik yang bernama Abil ini luar biasa kalau keaktifan dia tentang matematika. Jadi mungkin apakah ada gimana lagi Bu Bay atau ada ide lain lagi Bu Bay dari tadi yang 2 itu saya sangat setuju sekali Bu Bay. Maksud saya sih udah cukup 3 kali saya memberikan mulai, mungkin takut dia bosan lagi Bu Julia. Jadi saya cukupkanlah pada waktu itu. Ya nanti lain kali kita lanjutkan. Yang penting kalian tuh ngikut ibu belajar, jangan nakal, jadi anak yang pintar. Oh iya Bu, kata dia bilang. Jadi cukup-cukuplah Bu Julia. Pendapat dari saya, solusi dari saya Bu Julia. Terima kasih Bu Julia. Oh iya Bu Bay. Benar Bu Bay, tadi saya setuju sekali dua ide tadi. Memang kegemaran siswa itu kita lebih mementingkan kegemaran dan minat bakat siswa pada peserta didik kita. Terus tadi saya dengar Bu Bay cerita tentang bagaimana anak ini agak sedikit mengganggu kawan di dalam kelas. Mungkin ada ide atau saran pendapat Bu Bay untuk supaya anak ini tidak mengganggu pelajaran, mengganggu kawan saat belajar dalam kelas. Tadi kan kita supaya dia udah aktif menyanyi. Gimana? Terima kasih Bu Julia. Pada waktu itu saya atur dia duduk. Jadi kata saya mau jadi yang pintar ikut ibu, duduk yang rapi, yang tenang, tak boleh ngaco kawan. Oh dia ikut, alhamdulillah. Ya, tapi kadang-kadang kalau kita melinggik sedikit, dia mulai lagi ke sana kemari, ke sana kemari. Atur lagi saya duduk. Saya berikan kritik, kata saya jadi anak yang pintar, jadi anak yang soleha, jangan begitu dalam kelas. Kasihanlah kawan-kawan pada duduk, tidak malu ke dengan kawan duduk yang tenang duduk rapi. Jadi saya berikan dia nyanyi. Nah ibu mau nyanyi, saya dengar ibu.
Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang rapi. Oh alhamdulillah, dia semakin ketat ya Bu dia rapikan tangannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan selanjutnya dia tidak berubah apa yang saya ucapkan itu Bu Julia. Ini saya setuju sekali kalau begitu Bu Bai. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa menjadi lebih sedikit sabar pada beberapa jenis peserta didik yang memang sedikit lebih aktif daripada teman-teman yang lain. Mudah-mudahan kita bisa menuntun dan mengajak menjadikan peserta didik kita yang berkarakter dan profil belajar Pancasila. Terima kasih Bu Bai atas telah mau bercerita dengan saya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati dulu. Timbul. Apa kabarnya Pak Haji? Bu? Alhamdulillah. Hari ini saya akan melakukan kembali pengajian empat bulan. Jadi tujuan kita pendampingan kali ini adalah melihat isi utama tentang kunci kemampuan Haji tentang kunci kawan sekalian juga adalah setelah coaching dengan Pak Haji, saya baca betul-betul kuncinya tentang apa yang sebenarnya Pak Haji itu ya. Kita pendapat ibu tentang pelaksanaan coaching nanti ya. Jadi Pak Haji sudah siap? Sudah mulai? Ya, silakan Pak Haji. Sudah agak kelihatan dulu karena di sini pun ada atau di sini pun ada. Ya Bu, gimana Bu? Kemarin saya ada bilang bahwa kelas 1 itu ada masalah itu Pak. Apa ada tinggal waktu sebentar? Boleh silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Ya, kemarin saya hari Senin waktu 1 itu saya ditelepon orang tuanya Pak. Orang tuanya mengatakan bahwa itu sekarang tidak bisa membaca dikarenakan saya itu kurang perhatian dalam pendidikan lagi membaca di sekolah. Dia nelfon secara pribadi Iya. bukan di sekolah gitu. Bukan. Terus apa yang disampaikan oleh orang tua tersebut? Dia mengatakan begini, Bu, ya Rizky Bu, sampai sekarang udah semester 2 ini belum bisa membaca, apalagi dalamnya ada yang akan kurang akal, bisa diatur. Saya minta tentunya Ibu lebih perhatian lah kepada Rizky di sekolah, gitu ya. Kalau menurut Ibu sendiri, apakah memang Ibu kurang perhatian secara betul atau memang hanya mungkin dari pihak orang tua yang merasa protes terhadap tugas ini? Saya sih sejauh ini sudah memberikan pelatihan membaca dan menulis itu secara mendalam untuk Rizky. Cuma lihat memang anaknya sendiri itu yang susah diatur. Apalagi saya kan anak kelas 1 ya Pak ya, kan bukan hanya Rizky sendiri yang tidak bisa baca. Jadi saya tuh perhatiannya harus dibagi-bagi gitu loh Pak. Jadi orang tuanya itu merasa kurang diperhatikan. Terus apakah Ibu itu di kelas sudah mencoba misalkan berbagai metode media, manfaatkan medianya di sekolah, jadi manfaatkan? Saya sih sudah mencoba mencari media pembelajaran, mencari media-media yang lain. Cuman saya merasa literasi itu secara umum sih, jadi saya butuh cara-cara metode yang lain juga untuk menggunakan secara pribadi. Jadi itu memang sudah melakukan lah sebenarnya hanya memang di ada tindakan. Terus kira-kira karena ada kasus seperti ini, kira-kira apa yang akan Ibu rencanakan, apa yang Ibu laksanakan untuk menghadapi masalah seperti ini? Saya rencananya akan menyusun metode cara saya mengajar, dan juga saya akan melaksanakan kepada siswa
kira-kira setelah rencana itu dilaksanakan, apa yang akan diharapkan? Saya mengharapkan siswa saya itu nantinya setelah cara mengajar saya itu baik, siswa saya itu akan lebih menarik untuk giat dalam belajar membaca, Pak. Sehingga mereka akan mudah menerima apa yang saya ajarkan, dan menurut saya dengan pengembangan media yang ada siswa saya itu akan lebih tertarik dengan media tersebut, sehingga mereka akan lebih mudah dalam memahami. Setelah saya mendengar dari keterangan dari Bu Retnani tersebut, rencana-rencana yang akan dilakukan ini, saya kira memang permasalahan seperti ini memang sering muncul, apalagi jadi yang akan saya tanya mungkin rencananya udah tinggal aplikasinya, kira-kira komitmen dari Bu Retnani nanti gimana mengenai penerapan rencana? Saya sebagai seorang guru akan melaksanakan media pembelajaran saya itu secara bertanggung jawab, Pak, dan berkomitmen supaya anak saya itu akan bisa membaca, dan semua anak-anak yang lulus dari SDN 05 ini tidak ada lagi yang tidak tahu membaca, Pak, seperti yang terjadi di tahun lalu itu. Bila memang ketika rencana itu dibuat, dilaksanakan, terus kita juga harus konsisten lah. Mungkin ada lagi kira-kira yang Selain saya bercita-cita anak kita yang tidak tahu membaca, saya juga jadi komitmen tadi yang diterapkan adalah penerapannya, terus orang tua juga tidak ya kalau bisa nanti kita bisa berkolaborasi bersama guru apa ada permasalahan ada lagi yang mau disampaikan? saya cukup di situ saja. Terima kasih ya, Pak, saran dan masukannya. Saya permisi dulu. Semoga masalahnya cepat selesai dan saya percaya Bu Retnani bisa Terima kasih. Dan melakukan coaching, kita kan sebetulnya yang banyak berbahan itu kan kita, ya, yang pokoknya yang punya masalah itu kan ibu. Terus kita punya pertanyaan itu pertanyaan yang memancing supaya ibu itu keluar apa yang dari undang keluar. Jadi kemudian kita cari kata kuncinya adalah kata-kata yang sering diulang-ulang. Jadi boleh Pak Adi sebut macam tadi ibu, aku yang menjadi sering diulangnya Bapak Adi kuatkan lagi dengan Pak Adi menanyakan mengejarnya, gitu Bapak Aslinya. Jadi yang si coachnya memang kurang ngomong, yang banyak ngomong Koci. Tapi udah bagus Mas, sebetulnya udah bagus. Cuman kan ini kan bapak pertama, mungkin mungkin kedepannya memang yang harus banyak melakukan mengeluarkan isi artinya itu adalah daripada coachingnya itu kan yang punya masalah, yang Pak Hadi hanya teman curhat untuk mendengarkan masalahnya supaya tidak berlarut-larut itu lah ya. Nah kemudian dalam melakukan coach itu yang jelas komitmen itu tindakan nyata yang berapa lama aksi itu akan dilakukan atau segera atau enggaknya, itu merasakan tanggung jawab. Artinya apa yang dah diputuskan pada saat ini harus ibu laksanakan, nanti dikejar berapa waktunya. Kemudian komitmennya itu penyampaian tadi dah bagus, anak dapat tahu baca kan. Nah itu udah lumayan ya. Jadi sekali lagi cari kata kuncinya, kemudian kita kurang ngomongnya. Jadi coaching yang banyak ngomong. Saya mancing. Ya. Tapi udah bagus kan biasa itu proses lah ya. Makasih Bu ya. Cuma saya mau perlu kali Bu mau ada perlu nanti. Saya mau nanya nih. Bagaimana
masalahnya ya memang kelihatannya penyerahan dekatnya di sekolah ini mengalami macam kepala tuh menemukan kendala anak tidak bisa baca dan sebagainya. Menurut Ibu bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching dengan Pak Adi? Saya menjadi beban saya sedikit berkurang Bu. Dengan saya curhat sama Pak Adi, mudah-mudahan saya menemukan lagi metode cara belajar anak-anak supaya mereka itu lebih bisa cepat cara belajarnya. Kira-kira kapan ini diterapkan? Besok hari ini pun